Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, hari ini saya bisa menyampaikan hanya by Zoom ya, terkait dengan materi seminar teori akuntansi. Nah, yang lalu itu kita sudah membahas mengenai unfinished ya accounting teori ya. Nah, sekarang adalah berkaitan dengan yang namanya accountability ya. Jadi accountability ini uh, menjelaskan ya di mana kedudukan yang namanya stakeholder, di mana kedudukan yang namanya legitimasi teori, ya, di mana yang namanya institutional teori, di mana yang namanya critical ratio teori, dan di mana yang namanya callback teori. Nah, ini hal yang perlu kita harus ketahui juga ya. Yang keempat adalah kita memahami hal-hal alamiah dari accountability dan ketergantungannya dengan konteks sosial ya, dan juga asumsi filosofi, dan juga mengevaluasi berbagai teori yang terkait dengan perilaku akuntansi. Dan yang keempat adalah apa ya, kita melihat beberapa jenis-jenis teori dan menjelaskan akuntansi dan akuntability ini saling mendukung satu sama lain ya. Nah, accountability menurut Gray ya didefinisikan itu adalah tugas yang dalam hal ini menyediakan uh, menyediakan akun apa saja yang digunakan terkait dengan tanggung jawab yang disampaikan. Accountability ini mencakup dua pusat pertanggungjawaban ya, dua dua tugas gitu ya. Pertama adalah tanggung jawab terkait dengan tindakan. Yang kedua adalah tanggung jawab terkait dengan akun-akun yang sudah dipakai ya, sudah digunakan. Nah, jadi dua hal ya, yaitu tindakan dan juga akun. Dua hal itulah yang namanya accountability menurut literatur ini. Dan dan apa ya, kalimat akuntansi ini merupakan suatu yang namanya accountability. Dan jadi akuntansi itu tanpa accountability gitu ya, itu ibaratkan menulis tanpa tanpa kita posting ya, kita kirimkan, kita emailkan ya. Jadi sia-sia tulisannya. Jadi accountability itu dipersamakan dengan itu. Sia-sia kita mencatat tapi tidak disampaikan gitu kan. Nah, sama juga dengan menulis tanpa di email ya, tanpa dipublish ya, tanpa dipublish. Jadi buat apa kita ada tulisan tapi tidak dipublish? Nah, sama lah ya itu dengan accountability ya. Jadi perlulah di sini yang namanya komunikasi. Komunikasi di sini mencakup komunikasi dengan orang ya, komunikasi dengan pegawai ya, atau juga komunikasi dengan uh, penyampaian apa yang dimiliki, yaitu skill. Dan akuntansi gitu ya, dan accounting di sini gitu ya, ini mencakup adalah bagaimana mengkomunikasikan dengan pola tatap wajah face to face ya. Jadi sangat kecil berupa fakta. Akan tetapi komunikasi di sini punya makna adalah bagaimana bisa pesan itu disampaikan ya secara jelas dan juga secara yang mudah dipahami. Nah, kira-kira demikian. Nah, akuntan itu sendiri mengakui ya dalam pelaporannya itu harus dipahami ya, secara baik itu penyajiannya secara langsung maupun juga secara konseptual yang sudah dijabarkan dalam FASB ya, Financial Accounting Standard Board, dan juga standar internasional IASB ya tahun 2015 ya. Di mana logikanya adalah bagaimana proses akuntansi itu dapat digunakan ya sebagai suatu bentuk stewardship. Nah, apa ini stewardship? Ya, jadi ada namanya teori stewardship. Ya, teori hubungan ya, stewardship, teori pertanggungjawaban. Jadi yang namanya stewardship di sini itu suatu aset ya, suatu aset menurut European Middle ya, European Middle Age Steward Lord Estate ya, di mana seseorang itu yang punya kebun gitu ya, ini memanage propertinya, memanage cadangan apanya ya, cadangan bibitnya, livestock, dan juga cadangan dari agriculture-nya ya, yang merupakan bagian dari manor ya. Dan dan the Lord tadi sebagai pemilik ya, dan juga sebagai agent sekaligus gitu ya. Jadi tanpa adanya
biaya. Sehingga sistem feodal gitu ya, ini merupakan suatu uh, bentuk menyajikan atau juga memberikan suatu bentuk ketersediaan ya. Jadi si Lord tadi itu sebagai agent dan juga sebagai pemilik ya, prinsipal. Meskipun demikian gitu ya, maka keagenan di sini gitu ya, ini secara reguler dia tetap menyampaikan laporan, dia tetap menyampaikan apa ya, persediaan dan juga menyampaikan penjelasan-penjelasannya gitu ya. Ya, kemudian juga dari steward di sini secara prinsip difokuskan pada uang dan aset ya. Jadi bentuknya adalah bentuk kehubungan ya. Hubungan antara bagaimana aset itu secara prinsip ya disajikan di laporan. Nah, ini. Nah, sejauh mana peranan auditing? Nah, sejak adanya revolusi industri ya di abad 19, di mana diperlukan transaksi yang harus 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 mumpuni gitu ya, tersedia penyampaiannya dan juga secara internasional sesuai dengan standarnya. Perusahaan ini secara lengkap memanage apa ya, memanage bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah bagian dari yang menjamin keuntungan yang akan diperoleh. Nah, sehingga uh, orang tidak hanya terhubung dengan perusahaan gitu ya, akan tetapi juga harus terhubung dengan yang namanya pemangku kepentingan ya, di mana diasumsikan bahwasanya auditor itu harus menjamin yang disajikan yang namanya laporan keuangan, perkiraannya, annual account-nya itu disajikan secara jujur. Dan kejujurannya itu dalam bentuk disajikan, dituangkan dalam laporan audit. Dan secara fundamental, ini mendukung yang namanya terkait dengan keefisienannya di pasar modal. Sehingga dokumennya itu secara fundamental ya merupakan bagian dari bentuk keagenan ya dan juga bentuk prinsipal ya. Dan kemungkinan ya sesuai dengan kesesuaiannya dengan aturan hukum ya dan juga kesesuaian dengan kewajiban perusahaan di dalamnya gitu ya. Nah, kenapa perusahaan menginginkan suatu kewajiban itu diungkapkan secara wajib gitu ya? Ya karena dalam hal ini alasannya adalah bisa menjelaskan poin per poin gitu ya, atau juga beberapa perbedaan dari sudut pandang pusat teori pertanggungjawaban yang dalam hal ini konteksnya dalam bentuk lainnya ya. Nah, kita lihat sekarang teori teori akuntability itu apa saja ya, atau teori pertanggungjawaban itu apa saja. Nah, ini adik-adik sekalian kalau dalam tesis ya, ini nanti banyak digunakan ya. Kalau misalkan teori berbicara mengenai accountability, maka wajib nanti masuk yang namanya teori stakeholder. Ya, kenapa teori stakeholder harus masuk? Nah, teori stakeholder ini yang mempromosikan, yang pionirnya itu adalah Edward Freeman ya tahun 84. Nah, jadi nanti kalau nyusun tesis ya, yang namanya stakeholder theory, berbicara mengenai CSR, gitu kan, berbicara mengenai manajerial ya, kemudian juga kepentingan manajerial, kepentingan pemilik ya dan sebagainya ya, itu stakeholder theory harus masuk ya. Jadi yang menurut Freeman dikatakannya bahwasanya Freeman menyajikannya dalam sebuah konferensi di London ya. Di London ya, itu sejarahnya tahun 84 ya yang namanya stakeholder theory. Dan dalam momen ini dia mengacu kepada Karl Marx ya, di mana teorinya hampir sama ya antara teori stakeholder ini dengan teori Marxisnya Karl Marx. Nah itu. Da Freeman selanjutnya di tahun 2008 ya dalam menyampaikan stakeholder theory ini mengintegrasikan antara teori teori normatif dengan teori instrumental. Ini artinya bahwasanya ya bagaimana mengkoneksikan ini di mana suatu pemilik ya baik itu orang atau juga dalam bentuk grup itu siapa yang punya pengaruh kepada perusahaan ya. Dan teori normatif dalam teori ini dinyatakan bahwasanya keter kepemilikan ya dari sebuah perkiraan itu dalam bentuk banyak keputusan. Jadi aspek positifnya teori ini dapat memaksimalisasi kesejahteraan ya kepada pemangku kepentingan atau kepada pemilik dan juga meningkatkan kesejahteraan kepada pemilik lain. Jadi
esensinya dari stakeholder teori tadi, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kepada pemilik ya, kepada prinsipal dan bagaimana memaksimalkan kesejahteraan kepada pemilik. Itulah yang namanya stakeholder teori ya. Nah, jadi kalau kita bicara CSR itu semuanya ujungnya pada kemakmuran pemangku kepentingan ya. Jadi bukan kemakmuran agent ya, tetapi adalah kemakmuran prinsipal ya, stakeholder ya. Freeman tahun 2002 juga meneliti bahwasanya terjadinya konflik antara stakeholder itu sendiri. Bagaimana konflik dengan manajemen, konflik dengan pegawai, karyawan gitu ya, pekerja ya, di mana kepentingan adalah adanya beberapa pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Di mana stakeholder teori mainstreamnya, nah dalam lingkup krisis global tahun 2008, di sini ada kebiasaan ya, kebiasaan secara kelembagaan yang dalam hal ini menerapkan suatu formulasi ya atas teori positif atau teori normatif gitu ya, dan dinyatakan oleh Freeman di sini. Dalam lingkup kompetisi, maka perusahaan ya stakeholder teori di sini ini sangat kecil kemungkinannya direalisasikan ya, di mana dalam dalam pesan-pesan teori positif ya dideskripsikan dan juga dianalisa kebutuhan dunia ya atau juga kebutuhan dunia bisnis secara akurat ya. Dan teori accountability yang kedua itulah namanya legitimasi ya. Nah, legitimasi teori ini menjelaskan adalah bagaimana kewajiban pengungkapan ya, voluntary disclosure. Apa yang diungkapkan? Informasi ya, informasi yang terkait di dalamnya uh, apa ya uh, disajikan untuk kepentingan publik. Biasanya investor dalam satu waktu gitu ya dan juga secara publik itu mendapatkan informasi tersebut. Itulah yang namanya legitimasi. Nah, legitimasi teori itu dari Donovan ya. Jadi wajib nanti kalau ada yang menggunakan legitimasi ya paper-papernya judulnya dari Donovan harus diambil ya. Di mana legitimasi teori di sini dalam riset-riset akuntansi menjelaskan sejauh mana yang namanya kewajiban pengungkapan yang wajib dalam organisasi. Nah, itu ya yang namanya legitimasi. Maka kalau bicara CSR, maka kita mau meneliti CSR gitu ya, maka legitimasi teori wajib masuk ya. Nah, ini adik-adik. Dan teori ini adalah sebuah postulat ya, postulat yang bertujuan mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan termasuk di dalamnya menyampaikan laporan ya. Dan juga legitimasi ini berdasarkan pada Lindblom tahun 94 ya, di mana idenya menyatakan bahwasanya otorisasi yang dilakukannya, kemudian otorisasi masyarakat, perusahaan ya, dan juga perusahaan itu merupakan suatu prospek, suatu bentuk perlindungan ya terhadap kepentingan publik. Nah, selain dari apa ya, legitimasi teori gitu kan, stakeholder teori, teori accountability yang lain yang mana? Ya, institutional teori. Nah, institutional teori ini konsepnya, kuncinya itu adalah isomorphism. Apa itu isomorphism? Jadi isomorphism itu didefinisikan ya suatu bentuk apa ya populasi yang ada di dalam organisasi itu memiliki suatu lingkungan kondisi yang sama. Itulah namanya uh, apa ya yang namanya isomorphism. Sehingga kalau memiliki kondisi lingkungan yang sama gitu ya, maka lebih dominan modelnya adalah model apa ya? Beberapa mekanisme atau juga proses terkait dengan homogeneity ya dari organisasi dalam praktiknya. Di Maggio dan juga Powell menyatakan profesi harus punya tujuan. Tujuannya adalah menekan atau juga menciptakan yang namanya homogenitas, di mana lembaga profesional atau juga institusi itu harus turun tangan dalam bentuk punya aturan institusi dan juga punya bentuk-bentuk apa ya konfirmasi secara original model original. Nah, inilah yang namanya institutional theory. Jadi institutional theory itu kalau nantinya masuk dalam tesis ya masuk di bab 2 gitu ya.
Ini bicara nantinya Korkif isomorphism. Jadi Korkif isomorphism ini timbul karena apa? Karena adanya hubungan asimetri. Hubungan simetri antara siapa? Antara yang punya kuasa. Perubahannya disebabkan karena adanya uh, kepentingan untuk sumber daya eksternal. Jadi motivasi dari definisi ini adalah bagaimana kekuatannya. Kekuatan dari legitimasi merupakan refleksinya ditunjukkan dalam bentuk uh, pengaruh politik, ya, pengaruh politik dari organisasi yang ada di lapangan. Jadi pengaruhnya dalam secara formal ya dan juga secara informal ya. Kemudian yang namanya apa ya, yang namanya institutional theory juga dalam bentuk bisa coercive uh, isomorphism juga normatif isomorphism. Nah, apa bedanya dengan coercive isomorphism? Kalau dia coercive isomorphism ya, bahwasanya adanya lingkungan dalam suatu lingkungan yang sama ya, maka dalam normatif isomorphism ya, ini terkait dengan masalah privilege ya, masalah hak-hak yang pribadi gitu ya, yang ada dalam organisasi yang terjadi yang perlu dikembangkan dan dikomunikasikan. Ya dikomunikasikan dalam bentuk pengalaman sosialisasi. Jadi lembaga profesional atau juga grup profesional ya yang berhubungan dengan mekanisme sosialisasi dalam organisasi ini harus merepresentasikan dari sumber nilai-nilai sumber daya yang ada di perusahaan ya. Kemudian decoupling. Nah, decoupling ini bukan bagian juga dari institutional theory ya. Nah, ini. Jadi dimensi lainnya apa? Dimensi lain dari teori institusi gitu ya. Implikasinya di mana manajer itu akan menerima manfaat ya, menerima organisasi dan diadopsi dalam praktik-praktik tata kelola organisasi. Jadi secara formal diimplementasikan dalam bentuk praktik organisasi ya menurut Richardson and Dowling tahun 86 ya. Nah, jadi inilah yang namanya decoupling yang bagian dari institutional theory. Iya, berikutnya kita mau melihat konsep konsep kritis dari teori akuntansi. Ya, teori kritikal ya, critical teori. Jadi critical teori ini menguji atau juga mengkritik, ya mengkritik budaya, ya mengkritik pengetahuan antara dunia sosial dengan kemanusiaan ya. Jadi terminologinya adanya perbedaan makna secara historis gitu ya, secara sosiologi ya dalam literasi kritisnya. Nah, akunting ini membahas hal itu. Nah, sejauh mana kritik dari konsep teori kritik ini? Jadi lingkupnya meliputi harus ada hubungan secara langsung ya, atau hubungan secara total ya kemasyarakatan terkait dengan spesifik secara spesifik dan juga critical teori ini harus mengimprovisasi atau juga memberikan makna integrasi nilai-nilai sosial dalam bentuk dunia sosial termasuk dalamnya aspek geografi ya kan, aspek ekonomi, sosiologi, histori, political science, antropologi dan juga psikologi. Ya, kemudian apa hubungannya antara teori Marxis dengan akuntansi? Nah, Marxis itu Karl Marx tadi kan. Ya, menurut Karl Marx dinyatakan bahwasanya dalam dua jurnal ya, Critical Perspective Accounting dan International Journal Critical Accounting, teori perspektif Marxis menyatakan bahwasanya accounting itu menyediakan modal untuk membantu ya penciptaan surplus nilai dalam lingkup tenaga kerja. Nah, ini teori Marxis gitu ya. Dan khususnya ya manajemen akuntansi di sini mengendalikan produktivitas. Nah, itulah hubungannya ya. Jadi kalau tadi katanya teori Marxis itu harus ada apa ya, harus bisa memberikan manfaat kepada tenaga kerja, maka akuntansi sudah melakukannya. Itulah yang namanya akuntansi manajemen, kan gitu ya. Karena di dalam akuntansi manajemen di sini, sistem akuntansinya sudah mengontrol masalah tenaga kerja, labor ya, sudah mengontrol masalah staf, sudah mengontrol manfaat.
sudah mengontrol kepada pimpinan puncak ya dan juga prinsip-prinsip kapitalisme. Nah, jadi itulah kontribusi akuntansi terhadap yang namanya teori Marxis ya. Jadi orang bilang akuntansi itu nggak sesuai dengan teori Marxis. Tidak ya. Memang mendukung yaitu bidang ilmu akuntansi manajemen ya. Makanya ada activity based costing, ada job order costing, ada proses costing. Itu kan mengalokasikan harga pokok ya kepada harga jual kan. Semuanya udah dihitung mulai dari aspek ketenaga kerjaannya ya. Jadi teori Karl Marx di sini secara teori ini sudah menciptakan nilai ya, nilai komoditas. Nah, ini dia. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan ya. Ini cukup menarik ini materinya ya. Oke, berikutnya adalah postmodernism. Apa ini maknanya postmodernism? Artinya di dunia kini, gitu kan? Bagaimana akuntansi itu di dunia kini? Nah, teori akuntansi. Jadi pada saat ini ada kritik pihak ketiga, ya kan? Kritik pihak ketiga perspektifnya adalah masalah fashionable in university. Nah, jadi yang ada dari gaya akademik perguruan tinggi di Prancis ya, secara prinsipal uh, yang namanya postmodernism, critical theory ini jalan ya terkait dengan kompleksitas yang namanya relativitas. Jadi klaim universalnya, nilai-nilai universal bersifat narasi luas ya, yang lebih luas atau disebut dengan grand naratif ya, di mana mengacu pada perilaku postmodernism di sini yaitu inappropriate ya artinya uh, sudut pandang apa ya inappropriate. Jadi secara relatif menciptakan namanya validitas dan juga etika universal postulat. Maka perlulah yang namanya dekonstruksi. Jadi dekonstruksi di sini bagaimana komponennya itu apa ya secara bersama-sama kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ini ada beberapa perspektif kritis ya dari akuntansi itu sendiri, di mana accounting itu is not and cannot netral, udah pasti ya. Akuntansi itu tidak netral, ya karena cenderung mengarahkannya kepada kepentingan prinsipal kan gitu kan, bukan kepada agent. Nah ini udah pasti. Ini yang perlu dikritis dari akuntansi. Yang kedua, menyediakan alat kendali. Alat kendali adalah kepada pemodal ya. Nah udah pasti. Akuntansi itu pro pemodal. Ya, akuntansi itu pro prinsipal dan juga mengendalikan agent akuntansi itu, mengendalikan manajer, mengendalikan pegawai, ya kan dalam dalam aspek kinerja. Kemudian juga apa ya, yang perlu dikritisi dari nilai akuntansi itu adalah uh, pertanggungjawabannya mengarah kepada stakeholder. Nah ini, maka paradigma etika dalam masalah akuntabilitas yaitu masalah netralitas. Ya, masalah netralitas di mana akuntansi itu merupakan perantara dari suatu siklus yang kuat. Jadi teori normatif menyatakan bahwasanya perlunya relativitas ya. Kemudian juga inner orbit accountability. Jadi accountability di sini membentuk orbit-orbit yang kecil. Ya, jadi orbit-orbit yang kecil ada. Kemudian middle orbit, orbit menengah. Jadi orbit menengah dalam Cardozo-Plot-Gates yang menyatakan secara jelas ya statuta tersebut. Ya, berikutnya ya bagaimana inherent corporate social responsibility, body literature, actual CSR action and disclosure-nya ya. Mengacu pada Littman 2007 ada 3 prekondisi yang namanya fiduciarity. Nah, di mana fiduciarity apa itu namanya fiduciarity? Ya, masalah fidusia gitu ya.
Dikatakan bahwasanya adanya diskresi atas kekuasaan, di mana fidusia ini berdampak pada hukum ya, dan juga praktik dari kepemilikan ya, kemanfaatan secara universal ya, berkaitan dengan kekuasaan. Jadi masalah beneficiality berkaitan dengan diskresi dari kekuasaan. Kemudian outer orbit accountability. Ya, kemudian etikanya ya, hubungan etar etika pengembangan dan profesi akuntan. Nah, udah pasti ya lingkup akuntan itu dalam lingkup etika ya. Jadi yang namanya ethical relativism atau ethical conduct bahasa lainnya ya. Kemudian etika itu terus dikembangkan ya oleh Kohler ya, menghasilkan postulat ya yang mengawali adanya apa ya, yang cakupannya apabila ada salah gitu kan dan sebagainya maka akan ada punishment. Kemudian juga masalah etika diatur di dalam ISEBA Code ya, for Professional Accountant. Nah, ini kelembagaannya. Jadi masalah etika di sini, akuntan itu dikatakan profesional apabila punya beberapa prinsip. Yang pertama, akuntan itu harus punya integritas. Nah, integritas di sini adalah kekuatan jujur ya. Kemudian punya tujuan, objectivity. Yang ketiga, punya kompetensi. Yang keempat, merahasiakan data, confidentiality. Kemudian, mengendalikan perilaku profesional atau professional behavior. Nah, ini ya. Nah, itulah beberapa topik kita yang hari ini yang terkait dengan apa tadi ya? Terkait dengan yang namanya accountability ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian, silakan. 12 ya. Baik, jika cukup jelas, nanti bahan materi ini akan saya share ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh apa ya? Saya close ya. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, Pak. Demikian, Pak. Ya, sama-sama.